Halo semua, kali ini kita akan membahas kunci menjawab soal integritas. Namun, sebelum masuk ke soal-soal, kita akan membahas beberapa materi berkaitan dengan integritas. Nah, pertama adalah pemahaman konsep terhadap integritas itu sendiri. Nah, berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 menguraikan bahwa salah satu materi bahan ujian seleksi CPNS adalah tes integritas, tentu dengan tujuan untuk menguji atau mengetahui sikap dari calon aparatur negara seperti sikap menjunjung tinggi kejujuran, ketangguhan, komitmen, dan konsistensi sebagai kesatuan sikap untuk mencapai tujuan nasional. Nah, apa sih makna integritas itu? Nah, sebenarnya secara bahasa, integritas atau integrity berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Integritas tentu erat kaitannya dengan moral dan etika. Nah, secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa Latin, yaitu integer, keseluruhan atau lengkap, yang berarti utuh, bulat, penuh, suci atau bersih. Jadi, secara sederhana, integritas berarti bahwa kesesuaian antara apa yang ada di hati, ucapan, dan tindakan. Dalam Kamus Kompetensi Perilaku KPK atau Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, integritas dapat dipahami sebagai bentuk tindakan yang menunjukkan konsistensi antara apa yang dikatakan dengan tingkah lakunya sesuai dengan nilai-nilai yang berasal dari kode etik di tempat kerja, nilai masyarakat, dan moral pribadi. Jadi, tidak ada terima suap menyuap ya. Terdapat beberapa nilai integritas itu sendiri. Pada pembahasan ini kita akan break menjadi 9 nilai integritas yang patut untuk dipahami. Pertama adalah kejujuran, yaitu ketika terdapat unsur keterbukaan. Kemudian yang kedua mandiri, yakni berusaha secara sendiri dan tidak mengharapkan orang lain. Yang ketiga adalah kerja keras, ditunjukkan dengan adanya unsur pencapaian dari usaha dengan kegigihan. Jadi dia bekerja keras mencapai apa yang diinginkan. Keempat, yaitu peduli, yakni terdapat unsur memperhatikan, mementingkan, mengindahkan bangsa, negara, dan orang lain. Atau dengan kata lain, dia tidak egois. Nah, kemudian yang kelima adalah disiplin. Artinya terdapat unsur mematuhi aturan yang ada. Kemudian yang keenam adalah berani. Unsurnya percaya diri, tidak gentar menghadapi ancaman, bahaya, ataupun kesulitan. Jadi meskipun dia diancam, kemudian diberikan tekanan, dia tetap berani dan percaya diri sesuai dengan ketentuan yang ada. Kemudian yang ketujuh adalah dia adil, yakni berperilaku sesuai dengan wewenang dan tidak bertindak sewenang-wenang. Kemudian yang kedelapan adalah sederhana, yakni terdapat unsur bersahaja dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian kesembilan adalah bertanggung jawab. Unsurnya yakni mau memperbaiki kesalahan dan menerima konsekuensinya serta amanah dalam tugas. Terdapat 9 nilai integritas yang wajib dipahami, yakni pertama jujur, mandiri, kerja keras, peduli, kemudian disiplin, berani, adil, sederhana, dan bertanggung jawab. Nah, kesembilan nilai integritas ini kemudian pada beberapa soal itu dimasukkan dalam sikap. Jadi nanti kita diminta untuk menguraikan di antara peristiwa yang diberikan pada soal itu, kita diminta untuk mengurai peristiwa tersebut sesuai dengan nilai integritas yang seperti apa. Nah, seperti ini contohnya. Salah satu pahlawan yang berkontribusi dalam kebangkitan nasional adalah Soekarno, yang menyandang gelar sebagai sang orator yang andal. Kontribusi beliau sangat besar terhadap perkembangan Indonesia, yang mampu mengobarkan semangat persatuan, kesatuan, serta nasionalisme bangsa Indonesia. Nah, dari peristiwa tersebut, sosok Soekarno telah menunjukkan sikap integritas terhadap bangsa Indonesia yang tercermin dalam. Nah, yang diminta adalah di antara peristiwa tersebut, sikap Soekarno yang tercermin
sikap integritas yang terhadap bangsa Indonesia yang tercermin seperti apa? Apakah yang A, karya-karya yang diakui oleh tokoh internasional, kemudian yang B, diakuinya Soekarno sebagai tokoh yang sangat berpengaruh di dunia, atau C, sebagai arsitek, ia banyak mengerjakan rancangan bangunan-bangunan bersejarah, atau D, perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, atau E, gaya komunikasi seorang Soekarno yang khas dan berapi-api. Jadi diminta ya, karena Soekarno adalah sang proklamator, dia telah mengobarkan semangat persatuan, sehingga dia dikenal sebagai Bapak Proklamator Indonesia, sehingga pilihannya adalah yang Delta. Kenapa yang Delta ini perannya dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia mencerminkan sikap atau menunjukkan sikap integritas? Karena untuk perannya sebagai Bapak Proklamator Indonesia, dia tentu memiliki sikap salah satu nilai integritas, yakni bekerja keras, yang terdapat unsur pencapaian dari suatu usaha ya, seperti yang dibahas pada poin sebelumnya, yaitu melalui kegigihan dan keuletan dalam melakukan sesuatu, sampai akhirnya bersama-sama dengan Bapak Bung Hatta dan teman-teman para founding father lainnya merumuskan hingga akhirnya Indonesia mampu memproklamasikan kemerdekaan. Nah, pada soal di atas tentu nilai integritas yang ditunjukkan oleh Soekarno adalah sikap kerja kerasnya, sehingga menjadi tokoh proklamator yang tergambar pada bentuk kontribusinya, yaitu perannya pada bangsa Indonesia dalam memproklamasikan kemerdekaan Indonesia atau sesuai dengan pilihan yang D. Nah, kita lanjut lagi di soal nomor 2. Nah, soalnya adalah salah satu tokoh nasional yang membantu petani yang tertindas dengan mendorong rakyat untuk melakukan perlawanan terhadap pemerintah kolonial Belanda, kemudian dikenal dengan peristiwa Bandung Kemuning, adalah Otto Iskandar-Dinata. Ia tidak gentar meskipun diancam dan diasingkan di Boengan Digul oleh Belanda. Berdasarkan peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Otto Iskandar-Dinata patut dicontoh karena A. Tidak gentar walaupun diancam akan diasingkan, kemudian B. Mendorong rakyat agar terus berjuang, kemudian C. Mendorong Belanda untuk terus menindas pribumi, kemudian yang D. Memihak Belanda karena menguntungkan, atau yang E. Mendorong pribumi untuk terus melakukan perlawanan. Nah, apa nilai integritas yang dimiliki oleh Otto Iskandar-Dinata? Tentu yang pilihan A ya, tidak gentar walaupun diancam akan diasingkan ke Boegan Digul. Kenapa? Dia tidak gentar artinya dia berani. Nah, sikap berani ini tentu sesuai dengan salah satu nilai integritas yakni berani. Sikap yang ditunjukkan Otto Iskandar-Dinata merupakan suatu keberanian dalam memperjuangkan hak-hak petani dari penjajah Belanda. Nilai keberanian ketika terdapat unsur percaya diri, tidak gentar menghadapi bahaya, ancaman maupun kesulitan. Nah, unsur ini terlihat dari tindakan yang dilakukan oleh Otto Iskandar-Dinata. Dia tidak gentar, dia tidak menyerah ketika ingin diancam akan diasingkan oleh Belanda. Nah, itu adalah contoh soal penerapan nilai integritas pada beberapa soal. Jadi ada peristiwa diuraikan dalam soalnya, kemudian diminta di peristiwa tersebut menunjukkan nilai integritas. Oke, sekian pemahaman konsep dan kunci menjawab soal-soal integritas. Thank you.